Selamat siang anak-anak semua, kembali bertemu dengan Pak Andre dalam pembelajaran kita. Pada hari ini kita kembali belajar untuk persiapan PAT part 2, di mana part 1-nya sudah saya upload di akun YouTube saya yang sudah kalian lihat minggu yang lalu. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat selalu, keluarga juga sehat dan terlindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita lanjut part 2 ya. Silakan dipersiapkan bukunya. Oke. Part 2 ini seluruhnya diambil dari materi kelas 9. Nah, jadi materi yang telah kita pelajari tahun ini. Kalau part 1, materi-materi yang sudah lewat, semisal dari kelas 7 dan kelas 8. Sekarang part 2 dari kelas 9. Kita mulai. Dinamika pelaksanaan Pancasila. Nih, di awal Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, banyak sekali pemberontakan yang masih merongrong negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh, pada masa 1945 dan 1959 ada terjadi pemberontakan yang dilatar belakangi oleh Partai Komunis Indonesia. Tujuannya sudah pasti, mengubah Pancasila menjadi negara jelas, negara komunis. Nah, ini sudah pasti. Tapi ingat nak, di pembelajaran kita, pergerakan komunis ini kan ada dua kali, 1948 dan 1965. 48 dipimpin oleh siapa? Namanya Musso. Oke, sementara 1965 dipimpin oleh namanya DN Aidit. Nah, ini dia. Oke, kemudian DITII. Nih, di soal juga ada tuh yang videonya mungkin sudah kalian lihat. D Darul Islam. TII-nya Tentara Islam Indonesia. Tujuannya apa? Membuat negara Islam Indonesia. Nih, ini tujuannya. Jadi tujuan DITII mendirikan negara Islam Indonesia. Selanjutnya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Tujuannya apa, Pak? Dia bertujuan untuk mendirikan negara yang namanya Negara Pasundan. Ini tujuannya. Oke, selanjutnya Andi Aziz. Andi Aziz tujuannya buat apa? Mendirikan negara Indonesia Timur, atau waktu pelajaran mungkin Bapak singkat dengan NIT biar gampang mengingat. Kemudian ada pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Nah, itu pemberontakan yang terjadi pada masa 45 sampai dengan 59. Sekarang kita lanjut. Nah, pemberontakan pada masa 1950 sampai dengan 1959. Ada DITII juga. Sudah menyebar ke Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Sudah menyebar ke situ. Ya, tujuannya apa? Tetap sama. Mendirikan negara Islam Indonesia. Ini tetap sama. Fokusnya tetap sama ke situ. Ya, fokusnya mereka tetap mendirikan negara Islam Indonesia. Jadi ingin menggantikan Pancasila. Kemudian PRRI. Nih, PRRI mereka bertujuan membentuk suatu pemerintahan, namanya itu pemerintahan revolusioner, RI-nya Republik Indonesia ya. Di mana? Di daerah Sumatera. Nih, itu tujuan mereka, itu fokusnya ke situ. Ini dia. Kemudian Permesta. Bedakan dengan Persemesta. Kalau Persemesta, nih itu beda ya dengan Persemesta. Kalau Persemesta ini bentuk pertahanan negara, pertahanan rakyat semesta. Nah, ini dia sistem pertahanan kita ya. Tapi kalau Permesta, dia ingin membentuk suatu pemerintahan di daerah Sulut dan Sulawesi
Tengah. Nah, tujuannya itu. Oke, selanjutnya pada masa 1959 dan masa 1966. Penafsiran terhadap Pancasila betul. Kenapa dikatakan penafsiran terhadap Pancasila? Di sini presiden itu menganggap kekuasaan ada pada dirinya saja. Nih, ada pada dirinya. Jadi dia berkuasa sepenuhnya. Itu kenapa pada masa ini ada yang mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Nah, sementara yang kita tahu setelah reformasi presiden itu menjabat berapa tahun? Maksimal 10 tahun. Ini maksimal, berarti dalam 2 periode. Ini maksimal ya. Maksimal. Oke. Selanjutnya pada masa 1966 dan 1998. Nah, ini dikenal dengan Orde Baru. Oke, apa Orde Baru? Dikatakanlah itu orde yang sangat otoriter. Nah, ini pada masa Orde Baru. Oke, Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama tuntutannya apa? Dia itu minta stabilitas nasional. Nih. Yang kedua, dia itu minta pertumbuhan ekonomi. Ya betul, karena pada saat ini kan di akhir-akhir Orde Baru itu kita mengalami krisis moneter. Dan yang ketiga ada pemerataan pembangunan. Nah, kenapa diminta pemerataan pembangunan? Karena dulu pembangunan itu hanya ada di Jawa, khususnya DKI Jakarta. Itu kenapa daerah-daerah lain yang masih terpencil itu pembangunannya sangat sedikit. Oke, ini kemungkinan besar materi yang akan masuk di dalam ujian penilaian akhir tahun. Jadi untuk pemberontakan dari 3 masa kalian sudah bisa. Bapak harap kalian bisa jawab. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita membahas makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, alineanya ada berapa? Ada 4 alinea. Nah, ini ya. Jadi kalau Undang-Undang Dasar mempunyai 4 alinea di pembukaannya. Selanjutnya, makna dari setiap alinea. Kita lihat. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oke, berarti di alinea pertama dia membahas maknanya tentang kemerdekaan. Nih, kemerdekaan itu apa? Menjadi hak asasi manusia. Nah, dan makna yang kedua apa? Penjajahan harus dihapuskan. Nah, ini untuk alinea pertama. Selanjutnya, alinea kedua. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, berarti alinea kedua berbicara tentang perjuangan kemerdekaan. Nah, ini dia. Ya, alinea ketiga. Alinea ketiga isinya apa? Nilai religi. Nilai religi di sini tertera di mana? Nih, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke, dan di situ ya. Dan di sini kemerdekaan selain dari nilai religi berkat Tuhan yang Maha Kuasa merupakan apa? Keinginan luhur. Nah, ini dia. Ya, alinea keempat. Alinea keempat kita lihat membentuk suatu pemerintahan. Oke. Nah, ini nih, mulai dari sini nih. Melindungi,
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu namanya, saya buat seperti ini, itu namanya tujuan negara, atau dibuatlah itu tujuan nasional. Oke ya, sama saja. Yang kedua, coba cari ada nggak di situ Pancasila. Nah, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Berarti isinya apa lagi? Ada Pancasila. Oke. Dan di sini juga ada di alinea keempat tentang pedoman pelaksanaan negara Republik Indonesia. Nah, jadi ini merupakan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke anak-anak, yang berikutnya setelah makna alinea pembukaan, sekarang kita belajar tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini simpel aja ya, walaupun di buku banyak. Ingat rumusnya. Oke, apa rumusnya? Saya buat di sini PP. Saya buat di sini sila. Berarti sila Pancasila ya, jangan salah. Oke, kita laksanakan. Pokok pikiran dan sila. Ya, ini mirip. Jadi cara menghafalnya, sila ketiga, ingat urutannya 3, sila kelima, sila keempat, dan sila 1 dan 2. Ini urutannya dulu, 3, 5, 4, 1, dan 2. Oke, sekarang masuk ke pokok pikiran. Sila ketiga menjadi pokok pikiran pertama. Selanjutnya, sila kelima menjadi pokok pikiran kedua. Sila keempat menjadi pokok pikiran ketiga. Sila pertama dan kedua pokok pikiran keempat. Nah, ini cara mengingat dengan cepat. Oke, berarti kalau ditanya pokok pikiran pertama isinya apa? Ingat sila ketiga tentang apa? Persatuan. Nih. Sila kedua, pokok pikiran kedua, sila kelima. No. Sila kelima apa? Ingatlah berarti tentang keadilan sosial. Nih. Sila keempat, ingatlah tentang kerakyatan atau demokrasi. Nih, ingat nih. Pokok pikiran yang terakhir berarti sila 1 dan sila 2. Berarti sila 1 tentang apa? Ketuhanan. Dan sila kedua apa? Kemanusiaan. Nah, ini dia, gampang kok. Ya, jadi ingat, pokok pikiran 1, pokok pikiran 2, saya kotakin deh biar nggak salah. Ya, ini pokok pikiran 1, kemudian pokok pikiran 2, kemudian pokok pikiran 3, biar nggak salah ya. Kemudian pokok pikiran ke-4. Nih ya. Jadi ini untuk makna atau isi dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Terima kasih.